Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali-kali backgroundnya luar ya, tapi nggak backlight kok. Oke teman-teman, jadi Persib sudah dipastikan gagal menjuarai Piala Presiden tahun 2015 ya, karena 2 kali pertandingan gagal menang. Nah kemarin sebetulnya nyaris menang ya 1-0, tapi tiba-tiba di menit terakhir kebobolan. Yaitu evaluasi lah. Tapi yang menarik adalah reaksi yang pertama adalah reaksi dari Bobotoh nih. Kemarin saya memang melakukan semacam eksperimen sosial ya lewat medsos, mengetes persepsi, lalu daya rungsingnya Bobotoh. Ternyata sebagian besar memang rungsing juga ya, emosi. Bisa jadi bukan karena gagal juaranya, karena mungkin menit-menit akhir kebobolan gitu ya. Dan lawannya ini, kalau misalkan Persib kalah dari tim luar ya, tim luar Indonesia, itu Bobotoh relatif menerima ya. Tapi kalau misalkan kalahnya dari sesama tim Liga 1 biasanya lebih rungsing gitu. Nah, jadi Bobotoh walaupun ada yang bete tapi sesuai dengan video saya sebelumnya, mereka relatif nyantai lah ya menghadapi kegagalan Persib ataupun menyikapi peran serta Persib di Piala Presiden ini. Nah, secara psikologis sebetulnya reaksi Bobotoh bisa dimaklumi juga kenapa tahun ini nyantai ya. Ingat kan Piala Presiden sebelumnya itu Persib itu ikut serta ya, dan dalam kondisi kita itu udah lama nggak dapat gelar ya. Jadi gelar terakhir tahun 2014 itu udah lama banget ya. Akhirnya setiap kali ada kejuaraan, turnamen atau apapun itu ya, itu berharap menang, berharap menjadi juara gitu ya. Karena memang ada haus gelar teh karena dahaga trofi, mungkin butuh pengakuan, butuh semacam titik klimaks ya, bahwa Persib pun bisa menjadi yang nomor 1 gitu. Makanya Piala Presiden sebelumnya serius amat ya Bobotoh ya, kalah marah gitu kan. Nah gitu. Nah tapi tahun ini beda nih ya, nggak, udah 2 kali gelar berturut-turut ya, beruntun, jadi relatif kalem ya, relatif biasa aja gitu. Nah begitupun juga Persib, saya pikir ya. Jadi memang daya tarik Piala Presiden ini kan salah satu yang menarik itu kan adalah nominal hadiah ya, yang bahkan melebihi liga. Itu kan menarik juga ya. Tapi bisa jadi ya memang bukan itu target utamanya gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau bicara sepak bola profesional itu ada 2 sumber pendapatan untuk klub profesional ya, yang masih belum efektif, masih belum menjadi pemasukan utama. Nih 4 hal sudah jadi ya pemasukan utama. Yang pertama adalah sponsorship, lalu juga hak siar TV ya, penjualan merchandise, sama jual tiket penonton. Nah ini adalah 4 sumber utama pemasukan klub profesional ya: sponsorship, merchandise, jualan tiket penonton, sama hak siar TV. Nah ada 2 lagi sebetulnya ya yang masih belum optimal, yaitu yang pertama adalah jual beli pemain ya, karena kan rata-rata kontrak di Indonesia itu kan 1 musim. Makanya kalau untuk dapat duit, dapat cuan dari jual beli pemain mungkin masih belum optimal. Nah selain jual beli pemain juga dari pricing ya, hadiah. Kalau di Eropa sana uang itu kan didapatkan setiap kali masuk fase berikutnya ya. Apalagi kalau udah lolos ke fase gugur, itu duit makin gede, makin lolos lagi sampai final, wah itu makin gede duitnya ya. Nah jadi nominal hadiah itu menjanjikan, jadi target utama juga buat klub nambah pemasukan. Nah kalau di kita kayaknya enggak gitu, karena kan duitnya juga kecil ya. Jadi jumlah hadiah di Liga 1 dibandingkan dengan biaya operasional klub itu jauh ya, nggak seberapa gitu. Makanya ketika Piala Presiden ini banyak yang ngomong, wah ini duitnya lumayan, serius dong biar juara gitu. Tapi kalau Persib kayaknya enggak ya, biasa aja. Dan yang paling menarik adalah persepsi dari Persib itu sendiri ya, tim pelatih Bojan Hodak. Jadi setelah dipastikan gagal menjuarai Piala Presiden, itu Bojan biasa saja kan. Apalagi dengan bijak menjawab bahwa justru dari kegagalan ini ya, hasil kalah dan draw, dia bisa mengevaluasi banyak hal. Nah berarti apa? Berarti target utama memang
liga ya. Nah, semoga lancar nanti. Kalau misalkan liga juga nggak lancar dalam artian nggak juara ya, setidaknya nanti di level Asia kita dapat peningkatan lah ya, masuk ke fase apa gitu. Oke teman-teman, kemarin ada teman nih WhatsAppan sama saya ngajak ke Filipina, kita lawan Filipina ada nanti ya. Nah Filipina nanti di bulan Agustus kalau nggak salah, mendingan siapin dari sekarang ya. Kemarin saya cek penerbangan relatif murah sebetulnya. Terus ingat, Filipina itu bebas visa ya, sesama Asia Tenggara bebas visa gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa nanti di stadion ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.